Halo semuanya, coba deh atur posisi duduk kalian sepewe mungkin. Udah siapin kopi, teh, atau buat yang dengerin ini sambil makan malam, santai aja. Malam ini, anggap aja kita lagi nongkrong di warung kopi favorit, ngobrol ngalor ngidul tapi berbobot. Kita bakal ngebedah satu topik yang jujur aja selalu panas, selalu penuh pro kontra, yaitu minyak sawit. Di satu sisi, ada yang muja-muja dia sebagai pahlawan super buat ekonomi, tapi di sisi lain, banyak banget yang nunjuk dia sebagai penjahat utama yang ngancurin hutan tropis. Gila kan? Ini benar-benar sebuah paradoks yang luar biasa. Makanya, di bahasan kita malam ini, yuk kita bedah pelan-pelan cerita utuhnya dari berbagai sumber. Biar kita paham realitas sebenarnya tanpa harus kejebak di satu sudut pandang aja. Coba bayangin, kita lagi asik-asik nongkrong nih, terus tiba-tiba ada yang nyeletuk nanya gini, kenapa sih dunia kita ini kayaknya nggak bisa banget ngelepasin diri dari cengkraman minyak sawit? Seolah-olah umat manusia tuh udah kecanduan akut dan nggak punya jalan keluar. Nah, dari pertanyaan yang kelihatannya sepele ini, obrolan kita bakal muter panjang dan dalam banget. Siap-siap aja, karena jawabannya mungkin bakal bikin cara kalian ngelihat isi rumah dan dapur kalian berubah total. Kita bakal lihat gimana sih satu jenis tanaman ini bisa sukses menjajah kehidupan modern kita dari pas kita baru buka mata sampai kita tidur lagi. Oke, mari kita selami bareng-bareng. Nyatanya, alasan utama kenapa dunia ini seakan cinta mati sama sawit adalah karena dia ada di mana-mana. Sekitar setengah dari produk makanan modern dan sebagian besar kosmetik yang kita pakai sehari-hari itu bergantung banget sama sawit. Kalian kebangun tengah malam terus bikin mie instan, ada sawitnya. Mandi pakai sabun dan shampoo biar wangi, itu pakai sawit juga. Lipstick, biskuit yang lagi kalian cemilin sekarang, es krim, margarin, coklat kesukaan kalian, sampai deterjen buat nyuci baju dan bahan bakar biofuel, semuanya diam-diam pakai sawit. Kita ini benar-benar dikepung dalam kehidupan sehari-hari dan nyaris mustahil buat menghindar 100%. Dan yang bikin ceritanya makin gila, banyak banget dari kita yang seolah makan atau pakai sawit tiap hari tanpa sadar sama sekali. Kenapa coba? Karena seringkali pas kita baca label komposisi di balik kemasan, namanya tuh bukan minyak sawit atau palm oil. Dia pinter banget ngumpet di balik ratusan nama kimia yang kedengarannya ilmiah dan mentereng. Coba deh iseng cek botol shampoo atau krim wajah kalian. Pasti ada tulisan kayak stearic acid, sodium palmate, atau glycerin. Kita kira itu bahan kimia canggih temuan lab mana gitu kan? Padahal, sebagian besar dari bahan-bahan itu ya turunan langsung dari sawit. Industri kosmetik dan makanan tuh cinta mati sama bahan ini. Karena murah, umurnya panjang, tahan panas, dan ngasih tekstur yang creamy dan sempurna buat produksi massal. Terus kalian mungkin mikir gini, kenapa harus sawit sih? Kenapa nggak pakai minyak nabati lain aja yang katanya lebih ramah lingkungan? Gini bro, perumpamaannya tuh kayak gini. Tanaman penghasil minyak lain itu ibarat motor bebek biasa. Jalan sih bisa dipakai buat nganter barang, tapi ya kapasitasnya standar aja. Nah, sawit itu beda kasta. Sawit itu ibarat truk tronton bermesin diesel turbo yang super irit tapi bisa ngangkat muatan yang luar biasa masif. Yang bikin sawit ini diincar bukan cuma karena harganya yang murah meriah, tapi karena secara agrikultur dia adalah sebuah mesin biologis yang terlalu efisien. Dia cuma butuh sumber daya sedikit tapi bisa ngasih output yang gila-gilaan. Buat ngegambarin seberapa efisiennya truk diesel kita yang satu ini, coba kita bandingin performanya di lapangan. Tanaman alternatif kayak kedelai, bunga matahari, atau rapeseed itu memang bisa ngasilin minyak, nggak salah. Tapi masalahnya, hasil panen minyak per hektarnya itu kalah telak, jauh banget di bawah sawit. Kalau lu punya sepetak tanah, sawit bisa memeras keluar minyak 4-5 kali lipat lebih banyak dibandingkan kalau lu tanam kedelai atau bunga matahari di luas tanah yang sama persis. Kedelai itu boros banget lahan buat bisa ngasilin minyak yang setara. Efisiensi tingkat dewa inilah yang bikin pasar global bertekuk lutut dan gak bisa nolak pesonanya karena secara bisnis ini sangat amat masuk akal. Nah, disinilah letak konfliknya mulai memanas nih. Karakter sawit ini udah mirip banget sama antihero di film-film. Dia bisa sangat ngebantu nyelamatin umat manusia karena hemat lahan, tapi di saat yang sama dia bisa sangat merusak. Gini, sawit itu ibarat pisau daging yang super tajam. Kalau dipakai buat masak sama koki yang jago dan bertanggung jawab, hasilnya luar biasa. Bisa ngasih makan banyak orang dengan lahan yang sangat minim. Tapi, begitu pisau ini jatuh ke tangan keserakahan, boom, hasilnya adalah bencana lingkungan. Saat harga sawit global melonjak tinggi, oknum-oknum mulai kalap buka hutan sembarangan demi cuan instan. Gak peduli siapa yang terbusur, yang penting untung cepat. Nyatanya, isu lingkungan ini tuh abu-abu ya, nggak cuma hitam dan putih.
Secara ilmiah nih, kalau sawit ditanam di tanah mineral biasa dengan pengelolaan yang benar, jejak karbonnya sebenarnya bisa lebih rendah loh dibandingkan beberapa perkebunan minyak nabati lainnya. Kenapa? Ya karena dia hemat lahan tadi. Tapi ceritanya langsung berubah jadi film horor kalau sawit ini ditanam di lahan gambut. Lahan gambut itu ibarat spons raksasa penyimpan karbon bumi yang umurnya udah ribuan tahun. Begitu lahan ini dikeringkan dan dibakar untuk ditanami sawit, wah, emisi karbon raksasa yang tersimpan di dalamnya tuh meledak parah ke udara. Belum lagi satwa liar yang kehilangan rumahnya, dan asap tebal yang sampai nutupin langit negara tetangga kita. Sisi gelap inilah yang bikin sawit sering dicap sebagai musuh nomor satu bumi. Makanya reputasi sawit di negara-negara barat itu sering hancur lebur. Kalau kita baca-baca berita internasional atau forum diskusi, sawit sering banget digambarkan murni sebagai biang kerok deforestasi. Tapi kalau kita lihat dari kacamata negara-negara produsen di Asia Tenggara kayak Indonesia atau Malaysia, ceritanya punya sudut pandang yang beda. Banyak pihak di sini yang merespon tekanan internasional itu dengan sentimen yang lumayan tajam. Mereka ngerasa gampang banget ngomong dari negara maju. Dulu kan kalian juga nebangin hutan habis-habisan selama ratusan tahun buat ngebangun revolusi industri kalian sampai bisa semaju sekarang. Giliran kita mau maju lewat sawit, kalian protes. Ini adalah realitas friksi geopolitik yang nyata banget, di mana standar lingkungan dari negara maju seringkali berbenturan keras dengan kebutuhan ekonomi negara berkembang. Jadi, poin krusial yang nggak bisa kita kesampingkan dari obrolan ini adalah fakta ekonomi di lapangan. Buat negara produsen, industri sawit ini bukan cuma sekedar angka di bursa saham atau statistik ekspor aja, tapi ini adalah urusan nyawa. Kita lagi ngomongin kehidupan jutaan orang, bukan 1.000-2.000, tapi jutaan pekerja kebun, petani kecil, ibu-ibu yang buka warung makan di sekitar perkebunan, supir truk kelapa sawit, guru-guru di pedesaan, sampai buruh di pelabuhan. Ada ribuan desa yang perekonomiannya benar-benar berputar, bernapas, dan hidup cuma dari roda industri sawit ini. Menghancurkan industri ini secara membabi buta ya sama aja dengan mematikan denyut nadi dan masa depan jutaan keluarga tersebut. Sekarang coba kita mailkan imajinasi liar kita sejenak. Sambil nyeruput kopi atau teh kalian, coba bayangin. Gimana kalau besok pagi dunia tiba-tiba kompak bikin aturan? Oke, mulai hari ini kita larang minyak sawit total 0% di seluruh dunia. Sekilas, buat para aktivis lingkungan yang ekstrim, ini kedengerannya kayak kemenangan epik buat bumi kan? Hutan aman, orang-utan senang, tinggal ganti aja pakai minyak nabati lain yang udah ada di pasaran, beres urusan. Tapi tunggu dulu, kita harus realistis. Realitas di lapangan nyatanya jauh lebih mengerikan dari bayangan idealis itu. Coba, bayangin efek domino yang bakal terjadi secara global. Kalau sawit dilarang, miliaran umat manusia kan tetap butuh makan, tetap butuh mandi pakai sabun, butuh kosmetik. Permintaan minyak nabati global itu nggak akan turun satu tetes pun. Otomatis, pabrik-pabrik bakal langsung beralih ke kedelai, bunga matahari, atau rapeseed. Nah, ingat kan soal perumpamaan efisiensi lahan yang kita bahas tadi? Karena tanaman pengganti ini butuh lahan 4-5 kali lebih luas untuk ngasilin jumlah minyak yang sama, akibatnya bakal fatal banget. Buat nutupin kekosongan sawit, Amerika Selatan bakal ngebabat hutan hujan Amazon mereka lebih masif lagi demi nanam kedelai. Eropa bakal kehilangan lebih banyak habitat buat ladang bunga matahari. Niat awalnya mau nyelamatin bumi dari deforestasi, malah memicu kiamat ekologi global yang jauh lebih parah. Dan masalahnya nggak berhenti di situ. Bukan cuma alam yang hancur. Efek langsungnya ke dompet kita yang lagi duduk santai ini juga bakal kerasa banget. Karena sawit itu bahan baku yang murah, ketika dia tiba-tiba hilang, dan diganti sama minyak yang harganya jauh lebih mahal dan butuh lahan super luas, otomatis biaya produksi bakal naik drastis. Imbasnya apa? Harga makanan global bakal terbang meroket. Harga mie instan favorit kita naik, sabun mandi, lipstik, semuanya bakal kerasa mencekik. Rantai pasokan biofuel bakal berantakan. Dan pukulan paling mematikan akan dirasakan oleh negara-negara produsen tadi. Kita bakal ngelihat gelombang pengangguran massal, krisis sosial, dan kemiskinan mendadak yang menimpa jutaan keluarga karena mata pencaharian mereka lenyap dalam semalam. Gila sih kalau dipikir-pikir. Tapi, biar fair dan obrolan kita nggak berat sebelah, kita juga sadar betul kalau kita nggak bisa nutup mata. Kita nggak bisa ngebiarin industri sawit ini jalan seenaknya tanpa aturan kayak koboi. Kalau dibiarkan liar tanpa pengawasan dan cuma digerakkan oleh keserakahan korporat murni demi profit maksimal, yang terjadi juga sebuah teror yang nyata. Hutan-hutan primer yang umurnya ratusan tahun bisa habis rata dengan tanah, satwa endemi kebanggaan kita kayak orang utan bakal kehilangan rumah dan pelan-pelan punah dari muka bumi, belum lagi konflik perebutan tanah dengan masyarakat adat lokal yang bakal makin memanas dan berdarah. Dan pembakaran lahan gambut tadi, itu bakal bikin emisi karbon kita meledak tak terkendali. Jadi ngebiarin industri ini liar juga jelas bukan solusi dari orang waras.
Terus, di titik mana kita harus berpijak sekarang? Jawaban paling pragmatisnya ada di sini. Dunia modern yang kita tinggali ini, suka atau nggak suka, udah terlalu dalam bergantung pada sawit untuk bisa dengan gampang teriak besok stop semua. Semakin bumi ini dipenuhi miliaran manusia yang butuh pasokan kalori harian dan kebutuhan pokok yang murah, semakin mustahil sawit ini digantikan secara instan tanpa menimbulkan krisis baru. Jadi, tujuan utama kita sekarang bukanlah menghapus keberadaan sawit dari peta dunia, itu cuma utopia. Tantangan besarnya justru adalah gimana caranya kita memaksa sistem dan industri raksasa ini menjadi jauh lebih waras, lebih transparan, bertanggung jawab, dan tentunya ramah lingkungan. Kabar baiknya, solusi nyata itu sebenarnya udah mulai jalan di lapangan. Untuk memperbaiki citra industri sekaligus menyelamatkan sisa lingkungan kita, sekarang muncul dorongan masif dari konsumen global yang namanya sertifikasi minyak sawit berkelanjutan. Contohnya kayak RSPO. Ini adalah tekanan kuat dari pasar supaya perusahaan-perusahaan besar dilarang keras buka lahan gambut baru atau merusak area bernilai konservasi tinggi. Para petani juga mulai diajarin teknik replanting atau penanaman kembali yang modern dan presisi. Tujuannya apa? Supaya hasil panen buahnya makin melimpah tanpa perlu menebang satu pohon pun di lahan hutan yang baru. Pembuangan limbahnya diatur ketat dan rantai pasokannya dibuat transparan biar kita tahu persis dari kebun mana buah sawit itu berasal. Intinya, semua pihak ditekan dari hulu ke hilir biar barang-barang yang masuk rumah kita itu bersih dari noda deforestasi. Jadi, kalau kita renungkan dari obrolan panjang kita malam ini, kesimpulannya lumayan jelas. Sawit itu bukan monster purba yang harus dibunuh, tapi dia juga bukan malaikat yang tanpa celah. Karakter industri sawit ini nyaris persis kayak energi nuklir. Dia itu sumber kekuatan super, sebuah mesin ekonomi yang tingkat efisiensinya nyaris nggak masuk akal buat ukuran tanaman agrikultur. Kalau dikelola dengan regulasi super ketat, pengawasan ekstra dari semua pihak, dan niat yang benar, dia bisa menghidupi ribuan kota, mengangkat jutaan orang dari jurang kemiskinan, dan memberi makan dunia. Tapi kalau dibiarkan lepas kendali dan disetir cuma demi mengejar keserakahan tanpa batas, dia bakal meledak dan jadi mimpi buruk ekologi yang menghanguskan masa depan kita dan anak cucu kita. Nah, sebagai penutup, ada satu pertanyaan krusial yang pengen gue titip buat kalian bawa pulang dan pikirin baik-baik sebelum tidur. Di saat populasi dunia ini terus bertambah tiap detiknya dan semuanya butuh pasokan makanan serta barang kebutuhan sehari-hari yang terjangkau, gimana caranya kita sebagai umat manusia menyeimbangkan kebutuhan perut miliaran orang ini tanpa harus mengorbankan hutan hujan dan keanekaragaman hayati dari satu-satunya planet yang kita punya? Jawabannya jelas, nggak sesederhana memboikot atau memusuhi satu jenis tanaman aja. Teruslah berpikir kritis dan mungkin mulai perhatikan label dari mana asal makanan dan produk yang kalian pakai sehari-hari. Silakan lanjutkan santainya dan habisin makan malamnya ya. Terima kasih udah nemenin ngobrol panjang. Cheers!